Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, Akang, Teteh, Mas, Mbak, semuanya yang mengikuti channel Senam Yama Indonesia. Malam ini, seperti biasa, akan berlatih bersama dengan Kang Yama mengenai temanya. Mungkin nanti akan Kang Yama sampaikan secara langsung. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut cara dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat malam, Bapak Made, Bapak Aris, Ibu Pak Yani, Ibu Ani, Mas Deden, juga Ibu Sumia. Selanjutnya, Kang Yama sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya serahkan kepada Kang Yama. Dipersilakan. Terima kasih semuanya. Salam jumpa lagi dengan Senam Yama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat orang tua, mohon izin guru. Saya akan sampaikan sedikit kaidah tentang gerakan Senam Yama Indonesia. Langsung, dan mohon maaf, Dr. Is belum bisa hadir karena masih ada kegiatan di Mandalika dengan Adinkes. Jadi saya langsung, bagaimana sih kaidah-kaidah Senam Yama Indonesia itu? Awal dari Senam Yama Indonesia itu diambil dari gerakan silat. Waktu itu saya belajar pencak silat ya dari Bapak dan guru langsung. Itu kan mohon izin juga. Saya dipaksa ataupun mau tidak mau harus mengikuti perintah guru dan perintah orang tua. Kamu harus mempelajari, mengenali diri, terutama ini adalah budaya dari silat. Dulu zaman Kanuragan, saya waktu kecil sudah dididik karena Bapak aktif selain dari tentara, Bapak itu ya dari Kalimantan. Bapak orang asli Kalimantan dan Ibu orang Sumedang. Bapak waktu itu wajib untuk kamu, apalagi laki-laki, terus mengenali diri dan harus siap untuk bela diri ataupun pertahanan diri. Saya dipaksa. Dari kecil saya belajar silat karena Bapak juga waktu itu andil di Daya Sunda ya, sama Kang Edi Nalapraya di IPSI, bahkan Nah, saya belajar ada teknik-teknik yang sifatnya menendang, memukul, dan lain sebagainya, ketangkasan. Nah, saya orang lemah, karena hati saya dididik oleh ibu beda dengan karakter seorang bapak. Akhirnya saya berpikir gitu kan, bagaimana energi atau kekuatan ini dirubah sedikit menjadi sebuah medicine. Karena saya ingin membantu orang lain gitu kan. Nah, lama perjalanan itu saya dari SMP, SMA saya sering merenung, menyikapi apa pelajaran dari Bapak ini. Dan akhirnya ketemulah titik temunya bagaimana kekuatan Kanuragan itu dirubah sedikit menjadi sebuah energi yang untuk diri, untuk kesehatan, menjaga diri dari hal-hal yang sifatnya buruk gitu kan, terutama penyakit, dan saya ingin membantu orang lain. Nah, saya coba-coba dan akhirnya ketemulah, oh ternyata ini yang bisa menyembuhkan. Oh ternyata energi inilah yang asli ada di tubuh manusia. Nah, itulah sampai berkembang. Sejak SMA itu saya sudah berkelana, mulai SMA saya berkelana terus dan menambah. Akhirnya saya ketemulah dengan Dr. Is di POMI waktu itu di Menteng. Saya diambil sama Pak Hayono Isman, saya 2 tahun sama Pak Hayono Isman di Menteng. Nah gitu. Sebelum itu saya sudah membuat sebuah karya buku dengan Kang Herwan, dan itu pun saya didik dia. Kang Herwan itu saya didik di Cianjur karena dia kaget waktu itu dia dari Merpati Putih.
dari Satria Nusantara. Bahkan bapak saya sendiri adalah tokoh dari Satria Nusantara. Nah, itu kisahnya. Ketemu Kang Herman, saya didik dia. Kenapa dia mau belajar? Karena waktu itu tangannya sakit. Saya cuma diginiin saja sembuh, dia kaget. Akhirnya belajar, berkembang di Cianjur waktu itu. Dan waktu itu saya beralih-alih terus berkelana. Sampai akhirnya saya ditemukan dengan Balai Pustaka Gramedia. Dulu belum senam yama, tapi silat kesehatan dan pengobatan. Saya membuka padepokan di mana, saya berkeliling sampai ke Padang Sidempuan, ke Medan, ke semua gitu kan saya. Dan terakhir dengan Pormi atau sekarang Kormi gitu kan ya. Dulu masih Pomi, saya sampai ke Lituania gitu kan. Dan banyak anak-anak juga di Bali, di Kalimantan gitu kan. Kenapa? Karena pertanggungjawaban dari buku Gramedia waktu itu. Gramedia menyebar ke seluruh Indonesia. Dan saya harus bertanggung jawab atas apa karya yang sudah dikeluarkan. Dulu masih silat kesehatan dan pengobatan. Nah, dengan ketemu dengan Dr. Is, dirubahlah sedikit. Yama. Nah, ia adalah hembusan napas, Ma adalah detak jantung. Selain itu juga nama saya adalah Sastra Dewa. Asli. Asli itu dari orang tua. Mungkin petunjuknya, bukan mungkin ya, petunjuk bapak ataupun orang tua harus nama ini. Dan ternyata perjalanan itulah yang mengantarkan saya sampai terus dan terus mengikuti huruf-huruf itu sendiri. Itu gitu kan, selintas ya. Wah, banyaklah misteri, keajaiban yang luar biasa saya dapatkan. Dan ini adalah anugerah yang saya terima melalui proses perjalanan hidup, gemblengan, didikan, dan pelajaran. Selain langsung dari orang tua, banyak yang saya kagumi orang tua yang memberikan pesan dan kesan terutama keilmuan hidup gitu kan. Karena saya masih pencarian waktu itu. Dan pencarian terus. Dan hukum pencarian keilmuan adalah menjadi ketakwaan. Nah, itu kewajiban kita adalah bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Selain itu, ulang-ulang kembali apakah ada gerakan ini banyak dan sudah coba testimoninya juga banyak. Anak-anak di Bali ya Made ya. di Bali itu tanpa arak kayaknya nggak hidup. Nah, bisa berhenti. Di Bandung anak-anak jalanan banyak gitu kan, di Medan segala macam tanpa minum, tanpa sakau mereka nggak hidup. Tapi dengan gerakan ini mereka berhenti. Nah, saya diambil dengan BNK, Badan Narkotika Nasional waktu itu, kota dan nasional diambil gerakannya dan alhamdulillah masuk ke BNK dan BNN waktu itu kerjasama dan digelarlah pergerakan segala macamnya. Nah, gerakan-gerakan ini sudah sampai ke kemana saja banyak gitu kan. Dan saya tidak tahu kemana ini gerakan, tapi insya Allah semuanya akan bermuara pada saya sendiri. Dan saya siap bertanggung jawab. Bagaimana sih rasanya? Nah, rasanya bagaimana? Melihatnya enteng, gerakannya sangat sederhana. Dulu seberat, saya rubah sedikit gitu kan. Dulu ketangkasan gitu kan, karena kanuragan harus seperti ini, harus seperti itu. Banyak kali yang harus dijalani. Sekarang tinggal menikmati saja dengan mengikuti gerak sederhana dan menghasilkan energi medis. Kita aktifkan energi di tubuh kita, bagaimana caranya gitu kan. Terus bagaimana menghasilkan energi, terus bagaimana cara membantu menerapi dengan energi itu sendiri, baik jarak dekat ataupun jarak jauh. Selain dengan tadi keimanan, keyakinan di hati sesuai dengan agamanya di kepercayaan masing-masing. Karena hati ini pasti Tuhan Maha tahu. Itulah gitu kan uniknya ataupun kemuliaan manusia memiliki iman, dan itu akan menjadi keamanan tubuh kita dan akhirnya menjadi imun, daya tahan tubuh kita sesuai gitu kan yang diinstruksikan oleh pada zaman sekarang, apalagi gitu kan menghadapi virus gitu kan, iman, aman, imun. Ini sesuai. Makanya dengan olahraga, olah rasa, olah jiwa, mind, body, and soul. Dan spirit gitu kan.
Dan ini menerapkan bagaimana mengenali diri kita semampunya, semaksimal kita, gitu kan, agar kita amanah dan menyayangi dan mensyukuri atas nikmat hidup yang kita terima, baik usia kecil, muda, ataupun sudah tua. Nah, menikmati hidup, mensyukuri hidup, lebih tahu kepada diri kita sendiri dan merasakan, gitu kan, bagaimana gitu kan rasanya sakit, bagaimana rasanya sehat. Itu terutama, sehingga kita bisa dalam keadaan sakit bagaimana, dalam keadaan sehat bagaimana. Itulah amanah hidup. Nah, getaran-getaran ini muncul akhirnya menjadi besar dan menjadi besar, tergantung dari sini dan mau berusaha dan berupaya kita. Kita coba gerakannya bagaimana, sederhana sekali. 1-9 sih gerakannya ya. Cuman dari kombinasi gerakan 1-9 ini bisa menghubungkan ke sel dan aliran darah tergantung kebutuhan. Contoh, gerakan narkoba 4-3-2-5. Contoh lagi untuk kecerdasan, keseimbangan badan ini 5-4-1. Untuk sinusitis 3-2-1. Banyak sekali gitu kan. Nah, untuk kemarin gitu kan, untuk virus ataupun dengan COVID-19 ini kita gerakan dengan adanya 1458. Ada lagi 178. Nah, seperti itu. Apa sih kombinasi dari 1-9 ini? Gerakan-gerakan yang diawali dan sampai akhirnya penyempurnaan. Sampai ada relaksasi energi medisin. Di sana kita akan merasakan energi itu betul-betul ada. Betul-betul yang kita rasakan di tubuh kita. Menimbulkan tadi nyaman, tenang, dan fresh. Bugar, bahkan sampai muncul tadi hormon kebahagiaan. Itu bisa dapatkan dan itu bisa kita rasakan langsung. Nah, apa sih bisa mendapatkan langsung? Karena sebetulnya bukan saat ini, tapi proses yang panjang saya alami. Gitu. Nah, sekarang tinggal nih hasilnya. Cuman mau syariatnya adalah bergerak, bergetar, dan tadi berenergi. Dari energi itu munculkan keringat, fresh tubuh kita, segar, dan bugar. Tapi energi itu juga bisa kita rasakan langsung. Bagaimana sih mengaktifkan energi tadi di tubuh kita, menghasilkan tadi kekuatan ataupun sampai medisin, gitu kan. Nah, ibu-ibu bapak sabar, gitu kan. Tekanan demi tekanan, pompa jantung dipompa sampai mengalirkan sel-sel darah kita ini supaya tadi yang tertutup ataupun tersumbat akan dibuka dan melancarkan peredaran darah. Kita coba bagaimana sih gerakannya, sederhana, ikuti saja. Saya dibantu dengan siapa? Baik, Kang, sebelumnya ini Pak Iskandar sudah bergabung bersama kita, ya. Silakan Pak Iskandar memberikan mungkin sedikit. Punten, saya lagi ada di Mandalika, jadi nggak bisa hadir karena jamnya 1 jam. Ternyata tadi saya pikir udah mulai, ternyata di sini baru mulai ya jam 9, di sini jam 10 ya. Sini jam 9 tadi. Ya, selamat berlatih Kang Yama. Punten saya tidak bisa lama karena ini baterainya udah low. Jadi nggak bisa juga terus ikut ini dengan handphone. Saya kebetulan lagi ada di atas daerah mana nih, nggak tahu di Kota Baru atau di mana tahu. Tapi yang penting kita masih tetap semangat bahwa senam yama ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk bisa memberikan solusi ya untuk kita semuanya, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk berlatih olahraga paling tidak yang ringan, yang mudah, tapi tetap memberikan manfaat untuk kesehatan dan kebugaran. Mangga Kang, teraskan, silakan. Oke. Siap dok. Terima kasih Dok Haris. Iya, saya live ya, ini karena udah mau mati nih. Ya. Oke, bagi yang mampu berdiri silakan berdiri. Gerakannya sederhana gitu kan. Bisa duduk, yang tidak bisa duduk katanya bisa dengan berbaring, bisa gitu kan. Dan kita mampu berusaha supaya mengaktifkan
mengaktifkan energi di tubuh kita. Bagaimana getaran itu di tubuh kita ini menghasilkan medisin ya. Oke. Yang mampu berdiri ya berdiri ya, coba, dan berkuda-kuda gitu kan. Yang tidak mampu berdiri silahkan duduk gitu kan ya. Duduk. Yang duduk siapa nih? Nah, Haris. Nah, biar cara duduknya, kalau yang cara duduknya, coba Kang Haris duduk. Jadi jangan di sini ya, jangan, coba Kang Haris. Nah, not tidak begini gitu kan duduknya, tapi maju ke depan, setengahnya ya. Nah, seperti ini, dengan cara duduk seperti ini ya. Oke, supaya apa? Energinya aktif gitu kan. Nah, medisinnya biar keluar gitu kan. Nah, seperti ini. Coba sikapnya. Nah, ini seperti ini. Rapatkan dulu kakinya. Nah, rapatkan kakinya seperti ini ya. Ya. Nah, Haris masuk sini. Kaki tangan. Nah, tangan berada di atas lutut. Kalau bisa lurus dan tegakkan dadanya. Menghadap ke situ. Contoh. Upayakan kalau yang duduk ini di atas lutut supaya ini lurus dan ini kebuka dadanya. Nah, ini ketarik. Napas jangan ditahan, biasa saja. Iringnya mengalur. Rapatkan ibu jari kakinya, lalu kita buka jari kaki kiri. Nah, buka dulu. Berapa derajat sih kan? Biasanya 45 derajat ini ya. Kita akan lakukan priyama dulu, lalu buka kaki kanan, tumitnya masih beradu, tangan berada di samping, ini di sini. Nah, bagaimana rasanya ya? Kita akan dibuka sedikit. Nah, jangan nempel renggang sedikit, biar di ujung-ujung jari kita ada hembusan angin seperti AC ya. Rasanya bagaimana? Ini adalah molekul yang digambarkan dengan angin ya. Lalu kedepankan telapak tangannya, dibuka, depan telapak tangan. Ini masih seperti ini, tahan dulu. Nah, sudah berbeda rasanya, dan otomatis ini kebuka dan kebuka. Lalu ke belakang kan, deturkan. Ada yang jatuh. Ini tadi api, ini adalah air. Lalu kepalkan tangan di pinggang. Lalu tarik ke ulu hati. Jinggit kakinya. Lalu diputar tumitnya. Jinggit kakinya. Tumitnya. Angkat dulu. Angkat. Buka. Bukan. Angkat dulu dua-duanya. Nah. Set. Turun. Landing. Ya. Siap. Priyama kita akan lakukan. Dari Kang Haris. Nah. Masukkan ke ulu hati. Ya. Kita akan lakukan 5-4-1, tapi sebelum itu kita akan lakukan priyama untuk keseimbangan mata kiri dan mata kanan, dan untuk tadi mengaktifkan energi di dalam tubuh kita. Salam hormat energi. Jinjit kaki kiri. Bagaimana jinjit kaki kirinya? Ini adalah ukurannya, kalau mau diseriuskan ini sekepal ya. Nah, dan jangan jatuh, harus seimbang. Jangan ditekuk lutut dua-duanya, tapi harus, nah, pasti ini ketarik. Tapi itu mesti langsung on
harus lain gitu ya. Bimbing. Coba aja dulu. Tekukan sekarang lutut kanannya, turun badannya ke bawah. Tahan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat lagi badannya. Ya, angkat kakinya. Lalu ganti dengan tumit. Tumit ke atas. Lalu tekukan lagi lututnya. Turunkan badannya. Tahan 8 hitungan. Kita tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, angkat tegak lagi. Lumayan ini segini juga ya. Siap. Lalu dorong tangannya ke atas kepala, jauh. Angkat kaki kiri. Lalu jingjitkan. Tekukan badannya. Turun ke bawah. Tahan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tegak lagi. Oke. Aman. Siap. Masih tangan masih di atas. Angkat kaki kiri lagi. Lalu ganti dengan tumit. Tekukan lagi badannya turun. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, angkat lagi badannya, pegang. Kakinya masih gini ya, cewau ke atas ya. Lalu turunkan tangannya ke dada. Jaga keseimbangan ya. Tuh, jarinya ke bawah kan. Otomatis ini adalah seperti ini ya. Ini berapa derajat? Ini 27 derajat. Nah, ya. Ya. Lalu condongkan badannya ke depan, ke bawah. Lalu turunkan tangannya mengarah ke ibu jari kaki. Luruskan lututnya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dibuka tangan kiri ke samping bahu. Tahan. Jaga keseimbangan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapatkan lagi tangan kirinya. Buka tangan kanan sekarang ke samping bahu. Belah geser. Tahan. Jaga keseimbangan. Jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Kalau bisa ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapatkan tangan kanannya. Siap. Kita buka dua-duanya. Pandangan ke depan. Jaga keseimbangan ya. Di sini. Ya, tahan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapatkan tangan dua-duanya ke bawah. Lagi. Nah, sekarang tarik tangannya dulu ke dada. Lalu angkat badannya pelan-pelan, tegak. Tegak, jaga keseimbangan. Ini adalah fungsinya untuk kecerdasan ya. Bagi yang mau sekolah cerdas, cuma gerakan tadi. Sekarang untuk keseimbangan, untuk mencegah ataupun tadi stroke usia dini ataupun stroke ataupun saraf yang menjepit, kita angkat kaki kiri sejajar dengan pinggul. Ya. Bagi yang belum seimbang harus dilatih ya. Tahan di sini. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Fokus, tenang, dorong tangannya ke atas kepala. Fokus, tenang, tenang, supaya tidak jatuh. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tarik dulu tangannya ke dada. Kaki masih menggantung, sabar. Lalu kakinya ke samping lagi sebentar. Nah, kembali ke sebahu. Nah, kaki kiri prijama selesai. Lanjut supaya simbang, kaki kanan, jinjit kaki kanan. Lalu tekukan lutut kirinya, turunkan badannya, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tegakkan lagi badannya. Angkat kaki kanan, ganti dengan tumit. Tekukan. Lagi turun badannya, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tegak. Sekarang dorong tangannya ke atas kepala. Angkat kaki kanan, lalu jinjit. Teguhkan lagi, turun badannya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tegak lagi. Oke, angkat kakinya, ganti dengan tumit. Tekan tumit ya, lalu tekukan. Turun badannya, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tegak. Nah, oke, siap. Kita turunkan tangannya ke dada. Turun pelan-pelan. Masukkan di ulu hati. Perhatikan kakinya. Lalu turunkan. Cari tak gitu. Nah, siap. Kita akan condongkan badannya ke depan. Turun. Pelan-pelan. Lalu dorongkan tangan mengarah ke jari kaki. Tahan. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka tangan kiri ke samping. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan tangan kirinya. Tapak lagi. Lalu buka tangan kanan. Nah, ke samping. Tahan lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapatkan lagi. Oke, lalu buka dua-duanya. Nah, pandangan ke depan. Angkat kepalanya ya, dagunya. Nah, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapatkan dua-duanya. Bawah. Tarik dulu tangannya ke dada. Simpan dulu tangan di dada. Lalu angkat badannya pelan-pelan. Tegak. Jaga keseimbangan. Ya, seperti kan? Fokus. Lalu angkat kaki sejajar dengan pinggul. Ya, kaki kanan ya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong tangan ke atas kepala. Kaki masih menggantung. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8. Oke, turunkan tangannya ke dada lagi. Pelan-pelan, sabar. Lalu kaki kanannya ke samping lagi sebahu. Tangan di dada. Oh, nah itu gerakan priyama sudah mulai menghangatkan. Artinya sudah aktif energi di tubuh kita ya. Itu salam energinya. Oke, gerakan priyama manfaatnya banyak sekali ya. Dan kecerdasan, keseimbangan badan, untuk tadi supaya tidak lupa gitu kan. Jika stroke juga ya. Nah itu gerakan yang tadi cuma segitu kan? Ya, dirutinkan ya. Itu paling berapa menit? Gak lama kan? 5 menit juga selesai itu. Mau rutin silakan. Gerakan yang tadi saja. Nah ada kombinasinya 1 atau 5, 4, 1. Kita akan coba 5, 4, 1 ya. Untuk apa? Manfaatnya banyak ya. Untuk tadi membangun motivasi otak agar tadi fresh sehingga terbuka cakrawala kita, pengetahuan kita siap menerima pelajaran ya. Itu oke. Kita akan gerakan 5, 4, 1. Jinggit dulu kaki kiri, lalu tekukan lutut kanannya, majukan kaki kiri ke depan, membuat sebuah kuda-kuda. Posisi tangan di dada. Oke. Nah, kuda-kuda semampunya saja ya. Oke. Pegel, tahan, gemetar otomatis ya. Di sini akan gemetar dan itu adalah energi. Kenapa? Itu sakit bohongan. Nanti di penghujung akan hilang sakitnya ya. Pegelnya akan hilang. Percaya? Buktikan. Oke. Di sini dihitung 8, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang dorong ke atas, lalu dibuka, gerakan 5. Ini gerakan 5 ya. Dibuka, sabar. Telapak tangan dibuka untuk huruf V. Kuda-kuda masih tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, rapatkan dulu tangannya. Lalu tarik ke dada lagi. Lalu dorong sedikit ke depan. Lalu dibuka seperti berdoa. Ya, silangkan tangan kiri ke dalam, tangan kanan keluar. Di dada, tahan. Ini adalah gerakan keempat ya. Sempat, tahan juga. Sabar, kaki kuda-kuda sudah gemetar. 4, 5, 6, 7, 8. Dorongkan ke depan, silang. Pergelangan disilang, tahan. 8, ketukar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tarik ke sebelah kiri pinggang. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kanan pinggang geser. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di depan lutut ya, bawah. Tahan supaya lututnya ke bawah lagi ya. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas ya. Kening, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang kepala. Iya. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, buka depan, lalu tarik, dorong lagi, dibuka, masukkan lagi ke ulu hati. Ya, condongkan badannya, dorong tangannya di atas kening,
condong badannya sedikit, membuat sebuah garis miring, tangan dengan kaki belakang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke dada, tegakkan badannya. Jinjit kaki kiri, lalu dorong badannya, tarik ke belakang. Oke, kaki kiri selesai. 5, 4, 1. Lanjut, kaki kanan, siap. Jinjit kaki kanan, tekukan lutut kirinya, turunkan badan, lalu langkahkan kaki kanannya, membuat sebuah kuda-kuda lagi. Gerakan sama. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke atas tangannya, lalu dibuka untuk huruf V. Telapak tangan berhadapan. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapatkan dulu, lalu tarik ke dada. Sudah di dada, lalu dorongkan sedikit, lalu dibuka seperti tadi. Silangkan lagi tangannya, tangan kiri di dalam, tangan kanan di luar. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong tangannya ke depan. Nah, silang pergelangan ketemu. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke kiri pinggang. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, geser ke sebelah kanan pinggang. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ke bawah, ya, tutup ya. Nah, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di atas, tarik ke atas, bawah, tahan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang kepala. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dorong ke depan, lalu tarik ke dada. Dorong sedikit, lalu dibuka. Masukkan lagi ke ulu hati. Siap. Condongkan badannya, dorong tangannya. Dorong tangannya. Ya, condong sedikit. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik tangannya ke dada, tegakkan badannya. Oke. Jinjit kaki kanan yang depannya, dorong badan sedikit, lalu tarik ke belakang. Iya, 5, 4, 1. Kiri kanan selesai. Nah, itu sudah mulai keringatan dan gemetar, lutut yang sakit dan gemetar nanti hilang ya. Sekarang akan lakukan penyempurnaan. Ini baru satu arah ya. Kalau mampu silakan 2 arah. Lebih mampu lagi, mau lagi 4 arah. Ya, 4 arah mata angin lebih bagus. Tapi bagi yang pemula cukup 1 arah saja. Mau kaki kiri dulu atau mau kaki kanan dulu, silakan. Sekarang kita akan lakukan penyempurnaan untuk menggunakan energi di dalam tubuh kita. Ya, dibangun, lurus, lalu samping. Oke. Tahan. Telapak tangan menghadap ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Telapak tangan menghadap ke bawah, balikin. Tahan. Bentangkan. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Dorong ke depan, telapak tangan menghadap ke atas. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balikin telapak tangan menghadap ke bawah. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke atas. Lalu tegur V, telapak tangan berhadapan. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bentangkan sekarang ke samping, telapak tangan menghadap ke depan. Di sini bagaimana rasanya ujung-ujung jari tangan kita sudah terbangun, ya. Oke, gelombang elektromagnet tubuh, ya. Di sini biasanya nyanyi Garuda Pancasila. Oke, ya berlama-lama Kang Adi dibantu dengan lagu Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat makmur bersama, terima bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Oke, rapatkan tangannya, emang berat di sini ya, pegel, tapi hilang nanti ke atas, lalu tarik tangannya ke dada. Ya, penyemprotan selesai, kita akan lakukan relaksasi energi medicine untuk tubuh kita. Energi yang sudah aktif kita akan gunakan untuk kesehatan. Oke, dorong tangannya ke depan, lalu dibuka, ketiaknya dalam mesin, bahunya dalam mesin. Nah, pelan-pelan, di sini ada balon, ada seperti magnet. Antara tangan kiri dan tangan kanan sudah ada magnet. Itu adalah energi medicine. Ya. Kita gunakan untuk kesehatan badan kita. Dorong tangan kiri ke depan, tangan kanan sampai telinga. Bila lakukan sekarang, tekan di kening dulu, tarik ke belakang, urut saja kepalanya ke belakang, lalu leher belakang, dagu, tekan saja. Pas begitu di pundak, balikin, masukin ke dia ini, lalu yang kuat kencang, push. Lepasin, kembalikan semula lagi. Dorong tangan kanan samping, tangan kiri, lalu tekan lagi, urut lagi ke belakang kepala. Kita akan selesai. Balikin, urut lagi, push. Balik ke semula, siapkan jari tengah, masukkan ke tali tangan atau di antara alis, tekan, lalu dorong ke belakang kepala. Telinga, siapkan telunjuk ketemu, tekan lagi, turun. Begitu di dada, dibuka, tekan lagi, urut lagi dada, jantungkan paru-parunya, ya, gosok-gosok, pinggang, paha, depan, dan lutut yang tadi gemetar, ya, urut saja, push. Kembali ke semula, kaki kiri melangkah sedikit, lalu masukkan ke selangkangan, urut lagi kaki kirinya yang keras, kembali lagi ke semula, siapkan melangkah kaki kanan, lalu urut lagi kaki kanannya, push. Iya, lari sedikit lompat. Selesai. Sekarang kita akan duduk meditasi bersila. Cari ke tengah. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana energi doa, keyakinan di hati sudah gemetar, sudah capek, ya, siapkan air segelas di depan, dan kita akan mengisi energi dengan air. Sebelum diminum, ya, kan haus tadi capek, kita akan isi air dengan energi yang sudah kita bangun. Sudah cukup. Telapak tangan di atas lutut,
Duduk bersila, gemetar, masih capek. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan sesuai dengan agama dan keyakinan kepercayaan masing-masing. Memujilah kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam ini, dan yakini apa yang kita usahakan, upayakan, diiringi doa, maka dia akan dikabulkan. Mohon tadi memuji sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Gemetar hati akan nyambung koneksinya dengan ujung-ujung jari tangan kita, ya, dengan telapak tangan kita akan terisi getaran hati itu nyampe ke tangan kita, dan dia akan bergetar, dan dia akan menghasilkan energi, dan energi itu akan menggerakkan tangan kita sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Angkat tangannya dari lutut pelan-pelan, rasakan ujung-ujung jarinya, rasakan telapak tangan itu, dan biarkan dia mengikuti jalur meridian, jalur energi. Ya, rasakan aja ujung-ujung jari kita, dan lemesin dan ketiaknya dibuka sedikit, biar dia leluasa energi itu. Rasakan. Ada sedikit setrum-setrum, ada magnet, ada berat, ada kesemut-semutan, bahkan ada dingin, ada hangat. Biarkan dia bergerak, mengikuti atau menyelusuri tubuh kita. Do, bacanya apa? Silakan memuji ya. Silakan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing ya. Ucapkan di dalam hati. Dan dia bergerak sendiri dalam keadaan sadar ya. Harus sadar ya. Udah sadar kan? Nah. Terus dia bergerak sendiri. Lambat, cepat, tambah cepat dia akan bergerak. Ikuti saja. Dia akan berhenti dan berhenti sesuai dengan hati, dengan membacakan memuji kepada Yang Maha Kuasa. Nikmati saja alur jalur meridiannya. Apa jalur meridian? Jalur energi yang ada di tubuh ya, yang dipenuhi dengan cakra ataupun kekuatan. Jalur medan energi gravitasi dan menghasilkan energi medisin. Apa sih yang digetarkan ini? Adalah energi medisin ya. Energi untuk kesehatan, bukan sel-sel darah yang tersumbat gitu kan. No, berat ya. Nah, ibu-ibu bapak-bapak, saya bisa merasakan langsung juga dengan ibu-ibu bapak-bapak. Ya. Nikmati saja pelan-pelan. Bagi yang selesai, dia akan ke wajah sendiri dan ditutup dengan Bali Astunggara. Kita mengucapkan Alhamdulillah, menutup dengan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Tutup aja no, Alhamdulillah. Dia bergerak menutup sendiri ya. Oke, silakan diminum no. Terima kasih Kang Aris, terima kasih Indo, Dok Putri. Oke, terima kasih, dan itulah gerakan dari Senam Yama Indonesia dari awal penghormatan energi sampai ke relaksasi, bahkan sampai ke olahan energi medisi. Penasaran? Silakan coba di rumah masing-masing. Begitu. Ya, silakan yang mau bertanya ataupun mau ada kontribusi pesan dan kesannya. Terima kasih. Dan kembali kepada Kang Ardi. Ya, silakan. Baik, terima kasih Kang Yama atas latihannya. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Kang Yama? Tentu saja. Yang baru mungkin Pak Yani atau Bu Ani, dipersilakan. Masih kita ada waktu sampai jam 9 lebih. Bu Ani, silakan Bu. Assalamualaikum, Kang Adi ya? Ya, saya Arti Bu. Alhamdulillah. Kemeringet juga nih. Ibu tadi ikut latihan ya Bu ya? Ya ikut. Enak Ya, loh.
Bagaimana Bu? Saya tuh di Jakarta. Kalau pengen ikutan gimana ya? Ada nggak yang apa tuh kan ini kita online gitu. Jadi tadi juga ada beberapa gerakan yang nggak gitu jelas gitu kan. Kalau pengen gerakan bener gitu. Kalau di Jakarta di mana ya, Kang? Kalau di Jakarta memang kita belum punya ini Bu, apa klub atau apa, paling ke Tangerang dengan Mas Reja ya. Kalau di Tangerang. Jakarta memang belum ada tempat khusus Bu. Tapi Oke. kalau mau melihat secara rinci sebetulnya di YouTube ada Bu rekaman-rekaman yang sudah pernah kami buat. Kalau mau lebih afdol lagi main ke Bandung ketemu Kang Yama langsung. Pengen banget sih. Tapi apa Tangerangnya di mana? Punten? Apa Bu? Gimana Bu? Di Tangerangnya di mana? Tangerangnya di Serpong, di ini apa Bu? Kebun cabe ya. Dekat Pondok Cabe maksud saya. Pak Yani mungkin sudah pernah bertemu dengan Kang Reza. Iya pernah. Nah, bisa dengan Pak Yani mungkin Bu. Ini apa kalau mau ketemu yang dekat dengan Kang Reza yang ada di Tangerang Selatan, Bu. Ya. Enak. Gimana Bu? Ada yang ingin disampaikan lagi? Saya sebetulnya ada masalah sama dengkul tadi dan memang terasa, alhamdulillah, masya Allah luar biasa loh. Ya, makanya jadi penasaran pengen ini. Kan kalau misalnya apa bisa ketemu langsung dengan yang bisa itu kan gerakannya gerakan yang benar tadi kan saya kan juga hanya dengan HP ya. Jadi kadang tadi ada misalnya kuda-kuda aku bingung ini yang kaki kanan pakai kiri kok ini bingung juga tadi. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin kalau arahannya ke YouTube, insya Allah saya akan intip-intip ke YouTube juga lah. Iya, memang Ibu kalau masih kuat berdiri sih memang lebih baik berdiri ya. Tapi kalau memang sudah dirasa masih berat, bisa dilakukan secara bertahap Bu sebetulnya Bu. Duduk dulu misalnya. Jadi tidak harus dipaksakan sebetulnya. Alhamdulillah sih tadi berdiri terus. Alhamdulillah masih kuat ya Bu ya. Gimana kan? Mungkin ada ini Kang masukan? Ya, itulah Bu ya. Apa? Assalamualaikum Kang Yama. Waalaikumsalam. Ya, siap Bu. Ya sebetulnya anak-anak di Jakarta juga ada Bu di Formi gitu kan, di Kormi, di Tangerang. Cuman saya lupa lagi di mananya Bu. Karena saya sekarang aktifnya di Bandung, bisa ketemu di Bandung. Biasanya saya 2 minggu sekali di Bali Bu. Nah gitu. Nah, biasalah kunjungan dan di sana juga di Bali membuka praktek untuk konsultasi dan spiritual dan meditasi untuk tamu-tamu. Karena ada kondisi COVID ini, jadi saya nggak ke Bali. Jadi saya melalui Zoom aja kegiatan dengan Dr. Is, dan itu juga bisa kita lakukan melalui media Zoom ini. Ternyata bisa Bu ya, energi bisa dirasakan langsung, getarannya, magnetnya, bahkan sampai bisa terapi jarak jauh dengan cara Zoom ini juga. Tidak mengurangi kekuatan kekuasaan yang maha kuasa, asal kita penuh dengan kehusuan, keyakinan, dan mau berusaha bergerak. Itu Bu ya, dan kita upayakan kita yang semampu semaksimal kita, hasilnya pun akan sesuai dengan kemaksimalan kita. Insya Allah. Semoga ini menjadi gerakan yang berfaedah, berkah, dan bermanfaat untuk tadi minimal kesehatan tubuh kita dalam kehidupan kita supaya kita beribadah lebih enak. Apalagi menghadapi bulan Ramadan Bu ya. Kita mesti fit, menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap sehat dan bugar untuk melanjutkan beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Begitu Bu. Terima kasih Bu. Enggak. Nuhun Mang, Kang. Iya. Nuhun. Baik. Terima kasih Bu Ani. Alhamdulillah bisa ikut bergerak bareng ya. Ya, memang begitu Bu, karena apalagi kemarin saat
pandemi ya kita belum bisa banyak bergerak untuk ketemu secara luring, makanya digalakannya secara daring seperti ini. Jadi kalau yang lebih dekat mungkin di Tangerang Selatan di Pondok Cabe dengan Kang Reza, mungkin dengan Pak Yani bisa berkontak-kontak, atau lebih Abdul lagi mau main ke Bandung ke sini, silahkan. Yang lain Bapak Ibu, Pak Yani mungkin sudah keluar ya. Pak Yani masih ada? Ada yang ingin disampaikan Pak? Tadi Kang Yama ngomong apa, POMI Kormi itu apa ya kepanjangannya ya? Ada POMI Kormi tadi di Jakarta itu. Komite Koni atau Kormi? Kormi. Kalau sebelumnya POMI Pak, kemudian menjadi Kormi. Sebelum Kormi. Sekarang menjadi Kormi Pak. Ya. Jadi kan itu asosiasi untuk olahraga non prestasi ya Pak ya. Ya, Olahraga betul. masyarakat Pak. Ya, betul. Ya. Jadi memang kita basicnya itu di olahraga non prestasi Pak, di olahraga kesehatan masyarakat Pak. Itu ini Kang Ardi, itu tadi kakak saya Bu Ani itu praktisi yang tadi saya bilang LTK tuh, mungkin bisa sharing juga tuh. Senam sejenis juga sih, Bu Ani mungkin bisa cerita. Iya betul Pak, memang karena apa ya, memang gerakan-gerakan badan ini kan akhirnya dikembangannya banyak sekali gitu ya Pak ya. Jadi ini salah satu kalau kita boleh klaim memang ini adalah salah satu karya dari anak bangsa. Sedangkan dari misalnya India punya yoga, kemudian China punya Tai Chi dan lain sebagainya, Kung Fu, dan banyak juga ya jenis-jenisnya yang tadi juga. Indonesia juga banyak. Nah ini salah satunya yang diusung oleh Kang Sastraya Madewa, Pak. Jadi dengan tidak mengurangi kelebihan masing-masing, jadi kami pun ingin berbangga mengenai gerakan ini untuk bisa dikembangkan di Indonesia. Begitu Pak. Oh iya, makasih. Iya, ada lagi mungkin yang lain? Ini tadi kalau ngelihat di YouTube seperti yang dipraktekkan hari ini oleh Kang Yama, kan saya lihat tadi di akunnya banyak banget tuh. Ada yang seperti tadi. Kan ada gerakan 541, 4 apa-apa, satunya yang apa, duanya yang apa, itu di YouTube ada. Ada Pak yang disebut-sebutkan, bahkan yang untuk kemarin kebanyakannya yang untuk COVID memang. Jadi kita mengembangkan gerakan. Jadi ada 8 Pak gerakan dasarnya senam yama ini. Ada 8 gerakan dasar, kemudian dikembangkan untuk special purposes seperti misalnya penyakit-penyakit yang pernapasan, asma, atau kemarin kita mengembangkan untuk COVID. Nah, meskipun memang kita masih kurang data ya Pak ya, tapi secara fakta rekan-rekan yang bergabung dalam senam yama ini ikut Zoom begini yang COVID pun itu kemarin lebih cepat sembuhnya Pak. Memang tidak langsung tidak langsung sembuh, tapi efeknya itu jadi lebih, daya tahannya lebih kuat dan lebih bugar gitu. Jadi bisa badai COVID itu bisa dihadapi gitu Pak. Nah ini yang saya kagumi dari senam yama ini. Testimoninya juga ada di YouTube Pak. Kalau kita melakukan itu baiknya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau di luar ruangan misalnya dekat air terjun atau di pinggir laut, apa ada perbedaan? Nah, memang kalau di luar ruangan memang tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya ya Pak ya. Kalau di luar ruangan mungkin kita kalau kita tidak bisa prediksi cuaca kan ada gangguan mengenai cuaca. Kalau di dalam ruangan tentu sirkulasi udara perlu diperhatikan juga karena tentu akan terasa lebih panas, akan terasa lebih pengap. Kalau di luar ruangan tentu saja akan lebih fresh,
lebih segar, dan itu pun bagus Pak. Meskipun tidak mengurangi ke dalam tanda petik kekhasan dari senam yama itu sendiri. Di dalam ruangan bagus, di luar ruangan pun lebih bagus Pak. Jadi kalau mau dicoba di luar ruangan pun boleh-boleh saja. Biasanya kalau gerakan katakan 541 atau 431 itu bagusnya berapa lama melakukannya? Kalau secara standarnya itu 4 arah Pak. Tadi kan kita melakukannya 1 arah ya. Nah ini memang capaiannya ini masing-masing orang akan berbeda Pak. Tergantung keuletannya gitu. Jadi kan memang yang ingin ditekankan di sini adalah proses ya. Prosesnya mengenai hasilnya memang ini akan bervariasi sekali masing-masing orang bagaimana. Tapi yang menjadi salah satu indikator penting adalah kemampuan dalam bertahannya itu, karena ini kan jurusnya bertahan ya, banyak yang menahan diri itu. Jadi kalau kita sudah bisa enjoy dengan menahan diri saat bergetar tadi kaki itu, nah itu salah satu capaiannya di situ Pak. Jadi kalau ditanya berapa lama, ini tergantung dari kerajinan. Kalau mau rajin setiap hari boleh, seminggu 2 kali boleh Pak. Jadi akan tergantung apa yang ingin dicapai, tapi yang ingin ditekankan di sini adalah proses di sini Pak, prosesnya. Kan kalau masalah sehat dan sebagainya itu udah hadiah ya, hadiah dari Yang Maha Kuasa dari hasil kita berproses, apapun itu jenis yang kita olahraganya. Sama-sama di situ Pak. Jadi biasanya kalau kita lakukan 4 arah bisa berapa lama itu? 15 menit, 30 menit? Nah, kalau gerakan dasar biasanya antara 15 sampai 30 menit, Pak. Tergantung, kalau sudah kombinasi yang full seperti tadi Kang Yama itu bisa di atas 30 menit. Tadi aja 1 arah kita 30 menitan ya. Berarti kalau 4 bisa bisa 2 jam. Jadi itu kalau sudah advance, makanya tadi disampaikan Kang Yama, kalau sudah advance bisa 4 arah. Istiqomahi dulu 1 arah dulu, sudah enjoy, sudah enak, ditingkatkan ke 2 arah, nanti ke 3 arah, ke 4 arah. Begitu Pak kira-kira apa gambarannya. Kalau daring seperti ini kan kita nggak bisa lama-lama juga ya. Kasihan juga kalau sampai 4 jam begitu Pak kira-kira. Maksudnya 4 arah itu ngadep ke depan, kemudian balik ngadep ke belakang, kemudian ngadep ke kanan, ngadep ke kiri gitu ya, 4 arah itu? Ya, betul Pak. Jadi misalnya kita pertama ke utara, kita setelah selesai 1 arah pertama, putar ke arah kiri, ke kiri kita, nanti terus diputar lagi ke kiri lagi. Kalau misalnya cuma 2 arah ya balik kanan, itu cukup 2 arah seperti itu Pak. Jadi arah mata angin itu patokannya. Kalau tadi yang gerakan dasar yang 8 itu, kemudian untuk penyembuhan ini kombinasi, misalnya tadi kan dikatakan 541 atau 148, itu supaya kita bisa tahu dari mana ya? Apa lihat di YouTube, nanti ada petunjuknya gerakan 1 ini loh, gerakan 2-nya ini loh gitu. Gimana itu caranya? Ya, kalau di YouTube memang sudah disebutkan Pak, ada gerakan gerak dasar 1 misalnya disebutkan, gerak dasar 1. Panduan gerak dasar 1 itu kuncinya panduan gerak dasar 1 Senam Yama Indonesia. Kalau di YouTube seperti itu. Kalau untuk tahu 145 biasanya sudah ada judulnya, ini gerakan untuk ini. Memang belum semua Pak. Kalau yang tercatat kita sudah banyak, cuma yang sudah terdokumentasikan di YouTube baru sedikit, belum banyak. Ada berapa jumlah jenis penyakit yang bisa disembuhkan dengan kombinasi? 10, 20? Kalau yang kami pernah catat tuh hampir di 20 ya, hampir 20 lebih. Jadi nah memang salah satu kelemahan kita itu memang data ya Pak, yang belum bisa kita kumpulkan secara saintifik ya Pak ya. Kalau misalnya kita mau berbicara secara saintifik, nah ini yang memang kita masih kurang data. Tapi kalau secara fakta, bahkan seperti tadi disampaikan Kang Yama, yang
narkoba pun kita punya rekan-rekan yang dulunya pernah kecanduan narkoba. Alhamdulillah Pak bisa sembuh dengan gerakan-gerakan senam yama ini. Tentu saja memang ada treatment lain selain senam yama ini, ditambah juga dengan doa dan zikir kalau umat muslim ya. Jadi ini untuk mentreatment tubuhnya ini dengan senam yama ini, basicnya itu di sini Pak. Tadi saya lihat YouTube subscribernya ada sekitar 576. Apakah senam yama itu Yama Cipta Mendata sekarang yang sudah benar-benar praktisinya berapa orang itu sempat didata nggak? Kan ada di Bandung, ada di Bali, ada di Jakarta. Betul. Nah, memang ini Pak masih PR ya buat kami di Senam Yama ini. Kita belum mengorganize secara baik tentang praktisi-praktisinya. Memang baru yang seperti tadi disebutkan Kang Reza, kemudian ada yang teman-teman di Bali. Jadi kami belum inventarisir ulang Pak, yang disebut kalau misalnya di istilah kita pelatihnya. Tapi kalau secara hubungan masih ada gitu dan tersebar banyak. Jadi ini Pak memang terima kasih Pak, dalam tanda petik diingatkan juga kami untuk merapihkan kembali ya secara keorganisasian. Begitu Pak kira-kira Pak. Ya udah, terima kasih Kang Ardi. Baik, terima kasih kembali Pak Yani. Alhamdulillah kita sudah bisa berlatih malam ini. Terima kasih sekali lagi Bu Ani, Pak Yani, kemudian Kang Haris, Kang Yama, Kang Beli Made dan Bu Sumi. Bu Sumia, makasih juga. Ini Bu Sumia ini Bapak Ibu rajin sekali mengikuti. Beliau usianya katanya sudah lebih dari Kang Yama, tapi masih kuat untuk berlatih secara berdiri ya. Baru 1 tahun. Kang Ardi. Siap Pak. Itu kakak saya tadi Bu Ani umurnya udah di atas 60. Nah, apalagi Bu Ani berarti kan lebih kuat lagi. Pak Is juga masih kuat Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, izin kami cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah pertemuan kita sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, terima kasih Terima banyak. kasih Kang Ardi, Kang Yama dan yang lain. Sama-sama Pak Yani, terima kasih kembali. Izin live ya Kang Ardi. Siap Pak.